Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Tuhan mengatakan seperti itu karena dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram juga itu tidak ada yang namanya gray area. Area abu-abu tidak ada. Yang ada adalah kalau orang cinta, ya lawannya benci. Tidak ada antara, ya seperti orang Jawa nggak ada. Kesan orang Jawa itu kan orang sing apik, orang sing elek. Yang ada adalah lumayan. Kalau misalnya, oh kurnya gimana? Untuk takut mengatakan bagus, untuk takut mengatakan jelek, lalu mengatakan ya lumayan. Lalu kalau ditanya, raportnya bagaimana? Malu untuk mengatakan bagus karena ranking, tetapi juga malu juga untuk mengatakan jelek. Lalu dikatakan, ya lumayan. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Itu kan konteks Jawa. Adanya lumayan. Sehingga kalau ditanya, selalu tidak ada bagi, tidak ada. Sehingga orang-orang dikenal di daerah kita, orang dari Jawa, untuk memuji pasangannya saja, itu juga mahalnya minta ampun. Memuji anaknya, mahalnya minta ampun juga. Walaupun kalau memuji anaknya itu seringkali di belakang, tidak pernah di depan anaknya. Tapi kalau di depan anaknya, sama sekali malu seolah-olah untuk memuji anaknya. Ya, ibu bapak, saudari-saudara terkasih. Jadi suasana yang berbeda inilah sehingga orang seringkali menilai hal yang berbeda dari sabda Tuhan. Padahal dalam bahasa yang dipakai oleh Tuhan tidak ada yang namanya gray area. Area abu-abu tidak ada. Kalau senang, lawannya ya benci. Maka Tuhan selalu mengatakan barang siapa tidak membenci bapak ibunya maka tidak layak. Karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita, mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini gereja memperingati Santo Benedictus. Dia seorang abbas. Dia juga menjadi santo yang dikenal oleh banyak orang untuk pengusiran setan karena selalu dengan salib Benedictus. Dan di situ kita bisa melihat salib Benedictus itu selalu ada rumusan yang salah satunya adalah itu. Sehingga kalau orang itu mengalami ketakutan seringkali minta salib itu diberkati lalu dipakai kemana-mana. Apakah itu bisa mengusir setan? Yang bisa mengusir setan adalah Tuhan. Dan jangan sampai kita bisa melihat bahwa kita menjimatkan sesuatu. Ya, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dia hidup sekitar tahun 480 sampai 547 dan dia menjadi seorang rahib yang betul-betul memperbaharui dalam soal kehidupan membiara. Dan dia juga oleh Paulus ke-6 dia diangkat menjadi pelindung Eropa dan dia dikenang sebagai bapa untuk para rahib. Dan ajarannya atau regulannya itu salah satunya atau beberapa aturan-aturan yang dibuat oleh Benedictus itu dihidupi oleh saudara-saudara kita yang ada di Rawoseneng, Okso. Nah, kita juga mencoba untuk melihat bahwa orang dalam mengikuti Tuhan itu harus serius. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Orang salah satu dalil yang mengatakan bahwa oh ini orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani itu ternyata juga tidak ada damai, yang ada adalah perang. Seringkali mengutip dalil tadi itu, Injil tadi, yang mengatakan bahwa jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah di situ orang lalu menyangka bahwa oh Tuhan Yesus itu mengobatkan perang, gitu, karena membawa pedang. Ibu bapak, saudari terkasih, itu berarti orang asal ambil comot ayat, tetapi tidak tahu cara orang Kristiani atau orang Katolik membaca kitab suci. Karena dalam membaca kitab suci kita selalu satu perikopa, berarti ada satu konteksnya. Nah, di sana kita bisa melihat kenapa Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan mengatakan seperti itu karena dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram juga itu tidak ada yang namanya gray area. Area abu-abu tidak ada. Yang ada adalah kalau orang cinta ya lawannya benci. Tidak ada antara
ya seperti orang Jawa nggak ada. Kesan orang Jawa itu kan orang sing apik, orang sing elek. Yang ada adalah lumayan. Kalau misalnya, oh kurnya gimana? Untuk takut mengatakan bagus, untuk takut mengatakan jelek, lalu mengatakan ya lumayan. Lalu kalau ditanya rapotnya bagaimana? Malu untuk mengatakan bagus karena ranking, tetapi juga malu juga untuk mengatakan jelek. Lalu dikatakan ya lumayan. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Itu kan konteks Jawa. Adanya lumayan. Sehingga kalau ditanya selalu tidak ada bagi, tidak ada. Sehingga orang dikenal di daerah kita, orang dari Jawa, untuk memuji pasangannya saja itu juga mahalnya minta ampun. Memuji anaknya mahalnya minta ampun juga. Walaupun kalau memuji anaknya itu seringkali di belakang, tidak pernah di depan anaknya. Tapi kalau di depan anaknya sama sekali malu seolah-olah untuk memuji anaknya. Nah, ibu bapak, saudari saudara terkasih. Jadi suasananya berbeda inilah sehingga orang seringkali menilai hal yang berbeda dari sabda Tuhan. Padahal dalam bahasa yang dipakai oleh Tuhan tidak ada yang namanya gray area. Area abu-abu tidak ada. Kalau senang, lawannya ya benci. Maka Tuhan selalu mengatakan barang siapa tidak membenci bapak ibunya maka tidak layak. Ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi istilahnya alasan kenapa kok menulis itu bagi Tuhan. Nah sekarang bagi diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengikuti Tuhan, itu bukan main-main, bukan juga ini permainan, tetapi adalah keseriusan. Tuhan menginginkan barang siapa mau mengikuti Tuhan itu serius betul. Serius dalam arti kalau dia mencintai Tuhan, maka dia memasukkan dalam kehidupan dirinya itu adalah melulu untuk Tuhan. Maka setiap apa yang dia kerjakan ya melulu untuk Tuhan. Walaupun dia mengerjakan bukan hal-hal yang rohani, tetapi yang bukan rohani itu juga akan dipersembahkan kepada Tuhan pula. Dan ini juga yang seringkali sulit untuk orang yang bekerja. Karena seringkali alasannya adalah kalau dia misalnya ambil contoh konkret, kita undang untuk menjadi pelayan dalam gereja, entah menjadi prodiakon, entah menjadi lektor, entah menjadi kor, entah menjadi petugas-petugas liturgi yang lain. Selalu katanya adalah, ya saya sibuk untuk mencari uang, saya sibuk untuk bekerja. Seolah-olah dipisahkan antara hal yang rohani dengan hal dunia. Padahal dalam orang bekerja, orang juga bisa ketemu dengan Tuhan di tempat kerjanya. Orang juga bisa mencari Tuhan juga di tempat kerjanya itu juga. Pendek kata, kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini semuanya itu semua harus dipersembahkan kepada Tuhan. Termasuk pekerjaan kita, termasuk sekolah kita, termasuk hal-hal yang direken tidak hal yang rohani. Jadi semua itu hendaknya menjadi sesuatu persembahan hidup bagi Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita harus melihat bahwa keseluruhan kehidupan ini memang kita persembahkan kepada Tuhan. Namun kita harus membongkar kebiasaan kita dalam memikirkan, memilah-milah. Seolah-olah kalau Tuhan ya kita adakan hanya di gereja. Ya kalau untuk Tuhan ya kita adakan dalam suasana ibadah. Tapi hal-hal yang lain enggak. Sehingga mulut kita ini pun terbiasa yang harusnya untuk berdoa, tetapi justru kalau di hal-hal yang di luar ibadah menjadi sarana untuk misuh-misuh orang, untuk ngata-ngatai orang. Dia lupa bahwa dia menggunakan mulut yang sama. Maka kalau orang itu melulu mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka dia pun juga akan hati-hati dalam dia menggunakan ini. Demikian juga dengan penggunaan tangan. Bisa tangan itu untuk membuat tanda salib, untuk sikap doa, tetapi kadang-kala juga untuk menampar orang, menempeleng orang. Lupa bahwa tangan ini adalah sebetulnya untuk membantu sesama. Ibu bapak, saudari saudara kasih, pendek kata kita sebetulnya diingatkan, apakah seluruh hidup kita ini dari hari ke hari itu makin memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang milik Allah. Apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari itu memperlihatkan bahwa kita ini mempersembahkan kehidupan kita ini melulu kepada Allah. Dengan kita melulu kepada Allah, maka orang lain akan melihat, oh Yesus itu hidup dalam diri orang itu. Mungkin kalau kata-kata kita bijak, terus menerus membuat orang itu melihat bahwa ada kebaikan dalam mulut kita,
maka orang akan mengatakan, oh iya, ini kitab suci berjalan. Kenapa? Kitab suci kalau dalam berupa buku itu kan terbitan, istilahnya bukan terbitan, tapi buatan ribuan tahun lalu. Nah, kalau ini kitab suci berjalan karena selalu kata-katanya up to date untuk zaman sekarang. Jadi seolah-olah adalah kata mutiara yang berjalan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka di sana ajakan Tuhan untuk memberitakan Injil pula ada dalam diri kita. Itu terlihat dari cara hidup kita. Lalu bagaimana cara kita menjawab? Ya, tergantung dari situasi Anda, bagaimana Anda menanggapi Tuhan. Karena setiap Tuhan itu menawarkan sesuatu yang pasti itu berupa tawaran. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Maka bagaimana dengan diri kita? Selamat mendengarkan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Setia dan bijaksanalah hamba yang diangkat Tuhan menjadi kepala rumahnya untuk membagi makanan pada waktunya. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, dan juga terutama terima kasih atas kehadiran Romo Tirto yang ikut terlibat dalam misa walaupun menjadi umat, kursi sudah disediakan 3 Romo, tapi maunya hidup bersama dengan Tuhan. Baik, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pulang, kita katakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.